Bismillahirrahmanirrahim. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari 3 kalimat, yaitu Ahlun, As-Sunnah, Al-Jamaah. Kita akan mengetahui Ahlus Sunnah wal Jamaah itu setelah mengetahui makna satu persatu dari ketiga kalimat tersebut. Yang pertama adalah ahlun. Ahlun memiliki beberapa makna. Ada yang bermakna keluarga, misalnya ahlul bait, keluarga dalam rumah tangga. Ada yang bermakna pengikut, ahlus sunnah artinya pengikut sunnah. Ada yang bermakna penduduk, ahlul jannah artinya penduduk surga. Dari ketiga makna ini, tentu makna yang kedua yang paling sesuai. Ahlus sunnah artinya pengikut sunnah. Ini seperti diterangkan dalam kitab Al-Kulliyat karangan Imam Abil Baqa Al-Kafawi halaman 210. Kemudian as-sunnah. As-sunnah secara bahasa artinya jalan. Secara syar'i atau istilah, sunnah artinya jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pijakan dalam agama dan telah dilalui oleh Rasulullah SAW atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti para sahabat. Itu definisi sunnah. Ini seperti diterangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-sunnah lughatan at-tariqah walau ghaira mardiyah, wa syar'an ismun lit-tariqatil mardiyah al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas-sahabah radhiyallahu anhum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di was sunni mansubun ila sunnah. Kemudian definisi jamaah. Jamaah secara bahasa artinya adadu kulli syai'in wa kathratuhu, yaitu sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Apapun yang berkumpul jumlahnya banyak itu namanya jamaah. Ini seperti diterangkan dalam kitab-kitab kamus, semisal kitab Lisanul Arab. Kemudian secara istilah jamaah artinya, jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan. Jamaah adalah kebalikan dari kata al-furqah, yaitu golongan yang berpecah belah dan bercerai-berai. Nah, dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling membid'ahkan, memfasikkan dan mengkafirkan terhadap sesama mereka. Itu makna jamaah, sebagaimana diterangkan dalam kitab Kasyaf Istilahatil Funun wal Ulum karangan ulama India Syekh Muhammad Ali At-Tahanawi, juga di dalam kitab-kitab akidah, misalnya kitab Al-Farq Bainal Firaq karangan Al-Imam Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi. Beliau mengatakan ahlus sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'da wa laysa bainahum khilafun yujibut tabarri wa takfir fahum idzan ahlul jamaah. Nah, itulah saudara-saudara definisi ahlus sunnah wal jamaah, yaitu golongan yang mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah serta selalu menjaga kebersamaan, kekompakan dan kerukunan terhadap sesama. Pertanyaannya sekarang, siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Pertanyaan ini penting. Mengapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ala ihda aw thintain wa sab'ina firqah wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintain wa sab'ina firqah wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah
Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa Yahudi pecah menjadi 71 aliran, Kristen pecah menjadi 72 aliran, umat Islam pecah menjadi 73. Nah, dari 73 aliran umat Islam yang ada, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata tidak semua aliran dalam Islam yang jumlahnya 73 itu mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak semuanya. Misalnya Khawarij menamakan dirinya golongan Asyurat. Khawarij ini pecah menjadi 20 golongan. Syiah menamakan dirinya Syiah. Syiah pecah menjadi 20. Mu'tazilah menamakan dirinya Ahlul Adli wat Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Ini pecah menjadi 20. Ini sudah 60. Artinya sebagian besar kelompok-kelompok dalam Islam memang tidak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu siapa yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata dalam perjalanan sejarah hanya 2 golongan yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, golongan mayoritas kaum muslimin, jumhurul muslimin yang mengikuti mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini kira-kira 90% umat Islam. Yang kedua, kelompok minoritas yang mengikuti ideologi dan pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah, yang dewasa ini dikenal dengan nama Wahabi dan Salafi atau Salafi Wahabi. Jadi 2 golongan ini yang sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kalau ada buku, ada kitab, ada kajian, ada ceramah temanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kalau bukan Asy'ariyah Maturidiyah berarti Wahabi. Kalau bukan Wahabi berarti Asy'ariyah Maturidiyah. Karena 2 kelompok ini yang sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu antara keduanya terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam, sehingga terjadi pertarungan ideologis antara jumhurul muslimin Asy'ariyah Maturidiyah melawan kelompok Salafi Wahabi. Nah, dalam sebuah pertarungan sudah pasti ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Siapakah pemenang dalam pertarungan ideologis tersebut? Dalam pertarungan ideologis antara jumhurul muslimin Asy'ariyah Maturidiyah versus kelompok minoritas pengikut mazhab Ibnu Taimiyah Wahabi Salafi, selalu dimenangkan oleh golongan mayoritas kaum muslimin Asy'ariyah Maturidiyah. Selalu Wahabi selalu kalah, Asy'ariyah Maturidiyah selalu menang. Mengapa? Karena konsep-konsep akidah mazhab Asy'ariyah Maturidiyah memiliki dalil-dalil yang kuat, baik dalil dari Al-Quran, Sunnah maupun dalil-dalil rasional atau adillah akliyah. Nah, karena Asy'ariyah Maturidiyah ini selalu menjadi pemenang dalam pertarungan ideologis, sehingga dalam dunia Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal serta identik dengan Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Salafi Wahabi. Orang kalau berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti mereka tertuju pada Asy'ariyah Maturidiyah. Ini seperti dikatakan oleh Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Kata beliau, "Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka maksudnya adalah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, bukan yang lainnya.